Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ngomongin soal cinta ya, erat banget kaitannya dengan kebahagiaan dan rasa tertarik pada orang lain. Tapi lo harus tahu nih, kalau jatuh cinta dan mencintai itu memiliki pengertian yang berbeda. Perbedaannya terletak pada waktu dan tahap hubungan dengan orang lain. Itu menurut psikolog sosial Di Donato. Kata dia, nggak ada cinta pada pandangan pertama. Percikan yang diartikan cinta ketika terjadi pada pandangan pertama sebenarnya lebih tepat digambarkan sebagai daya tarik doang gitu, yang kuat tentunya. Nah, itu yang dibilang sama Di Donato. Nah, dari percikan itu barulah kemudian perasaan berkembang. Lalu dengan adanya keterbukaan dapat menentukan hubungan di masa depan. Hubungan romantis melibatkan komponen emosional, bro. Kognitif juga, dan perilaku juga. Jadi ini bukan sesuatu yang terjadi secara instan ya, tapi cenderung muncul seiring waktu. Di Donato tuh nyaranin, kalau misalkan lu mau mendefinisikan cinta, maka lu harus mempertimbangkan keterikatan emosional berdasarkan kualitas hubungan, gairah, keintiman, dan komitmen. Sebelum lo mengetahui jenis cinta yang tengah dirasain, ada baiknya lo harus memahami perbedaan antara jatuh cinta dengan mencintai. Penasaran? So, dengerin ini dengan serius, perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian, kencangkan suara headset, dan mari kita mulai. Setidaknya ada 5 perbedaan bro yang lumayan mencolok ya antara jatuh cinta dan mencintai. Dan lo harus tahu ini. Yang pertama adalah jatuh cinta itu sangat emosional. Saat seseorang jatuh cinta, ada perbedaan utama yang berkaitan dengan emosi. Secara khusus nih, ketika seseorang sedang jatuh cinta, dia merasakan hasrat yang kuat dan hampir gak bisa dijelasin. Kegembiraan dan keajaiban cinta akan terasa di tahap awal. Nah, ini adalah fase yang gak terlupakan dalam kehidupan bersama pasangan. Kenangan manis banget gitu. Terus perbedaan kedua tuh ya, mencintai itu tidak didasarkan pada pusaran emosi. Gimana tuh bang maksudnya? Jadi bila jatuh cinta terasa sangat emosional, beda halnya dengan mencintai ya. Cinta yang dewasa itu tumbuh dari keterikatan yang berkembang. Entah itu terhadap pasangan, teman, orang tua, atau anak. Ada perasaan kuat yang berasal dari keterikatan yang mengakar, bukan lagi sekedar gairah untuk peningkatan emosional. Jadi dia nggak mikirin tentang peningkatan emosional, gairah udah nggak kayak gitu lagi, ya. Setelah fantasi dan ilusi mulai menghilang, maka fokusnya terhadap sesuatu yang jauh itu lebih baik, yakni cinta yang realistis dan berkelanjutan. Terus perbedaan ketiga adalah jatuh cinta itu bisa memudar. Seiring berjalannya waktu nih, perasaan yang mendalam ketika jatuh cinta itu bisa banget pudar. Rasa memuja yang intens pada awalnya bisa aja hilang. Jatuh cinta pada seseorang di hari ini bukan jaminan rasa itu akan tetap bertahan untuk selamanya. Sama halnya dengan yang lain ya, perasaan jatuh cinta terhadap seseorang juga dapat berlalu seiring berjalannya waktu. Bahkan ada kemungkinan timbul jatuh cinta yang baru. Ya. Itulah sebab adanya perselingkuhan. Karena memang jatuh cinta itu bisa timbul terus. Beda dengan mencintai. Terus yang keempat, mencintai seseorang itu lebih permanen bro. Berbeda dengan jatuh cinta. Mencintai itu bakal lebih tahan lama gitu. Bahkan meskipun orang yang dicintai itu telah mengecewakan berkali-kali, ketika sudah sampai pada tahap mencintai nih, seseorang akan terus mempedulikan orang yang dicintai pada tingkat tertentu. Ini juga yang menjadi alasan seseorang bisa tetap mencintai mantannya, bahkan meskipun hubungan tuh udah lama berakhir. Nah, mencintai membuat seseorang menerima orang lain dengan kekuatan dan kelemahannya juga, bukan hanya kekuatannya doang. Ini dapat membuat perbedaan yang luar biasa dalam hubungan. Mencintai menjadi sumber kenyamanan abadi, keamanan emosional, dan kegembiraan yang berkelanjutan. Ketika pasangan melihat satu sama lain secara realistis ya, dan mulai mengenal dengan baik, maka mereka cenderung gak akan mengecewakan satu sama lain. Biasanya gitu. Terus yang kelima, jatuh cinta tuh bisa berpaling. Beda sama mencintai. Nih, catat ya. Saat jatuh cinta, koneksi seseorang mungkin gak cukup kuat untuk melewati tantangan yang ada. Misalnya ketika ada masalah dalam hubungan, itu biasanya nggak kuat kalau cuman ngandelin jatuh cinta doang. Seseorang yang masih ada dalam tahap jatuh cinta mungkin lebih memilih pergi biasanya.
dan gak ingin bertahan lebih lama di masa-masa sulit. Karena dia udah terbiasa dengan rasa yang luar biasa ketika jatuh cinta. Ketika menghadapi masalah, ya dengan mental kerupuknya dia pergi gitu. Tapi kalau misalkan ketika merasakan cinta yang lebih dalam, gairah tersebut dapat terus muncul walau muncul tantangan dalam hubungan. Keren kan? Jadi dari kelima perbedaan tadi harusnya kita udah bisa melihat nih perbedaan antara jatuh cinta doang dan mencintai. Jadi gini bro, mencintai itu membuat pasangan bertahan. Saat sudah dalam tahap mencintai nih, pasangan akan cukup kuat untuk mengatasi permasalahan dan menjaga hubungan tetap bertahan. Kenapa bisa gitu bang? Ya karena ikatan satu sama lain begitu melekat. Sehingga masalah benar-benar bisa membuat pasangan lebih dekat, bukan malah jauh. Ketika dia dapat masalah, dia malah tambah dekat ketika mencintai. Karena ada rasa peduli, karena ada rasa khawatir. Bukan malah tambah jauh, bukan malah pergi, tapi lebih mendekat. Ketika terjadi masalah, saat seseorang jatuh cinta dengan pasangannya, maka dia dapat mengembangkan rasa cinta yang lebih dalam seiring berjalannya waktu untuk berkomitmen pada hubungan tersebut. Gitu loh bro. Jadi setiap pasangan nih membuat pengorbanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Mereka tuh bakal menghasilkan versi terbaik dari dirinya sendiri. Keren kan? Ketika pasangan menikmati menghabiskan waktu bersama, mereka tuh lebih termotivasi untuk tumbuh bersama gitu. Bukan menikmati doang, tapi untuk tumbuh bersama, mengambil resiko sama-sama, dan membuat hidup satu sama lain lebih baik. Mencintai itu lebih baik bro daripada jatuh cinta. Paham ya? Tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.